Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Panitia Pesantren Ramadan 2021. Di sini kami akan memberikan evaluasi tentang puasa Ramadan yang selengkapnya akan disampaikan oleh Bu Istiqomah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan evaluasi yang kedua yang harus dijawab oleh anak-anakku kelas 7 dan kelas 8. Kasus yang pertama pada evaluasi hari ini, pada awal puasa Ramadan, Kang Dharma sahur dengan istrinya Bule Wiwi. Setelah sahur, tiba-tiba Kang Dharma terjatuh, kemudian pingsan. Ketika adzan zuhur, Kang Dharma sempat bangun, kemudian pingsan lagi hingga 3 hari lamanya. Pertanyaannya, bagaimana status puasa Kang Dharma pada hari pertama, kedua, dan ketiga? Jika memang dianggap hutang, bagaimana cara mengqadha atau membayar hutang puasanya? Kasus yang kedua, tiap hari Mas Ali selalu riwa-riwi bersepeda motor Surabaya Pasuruan karena profesinya sebagai kuli batu. Hingga suatu ketika matanya kemasukan sesuatu dan akhirnya Mas Al menetesi matanya dengan obat mata. Agar bisa cepat sembuh dan bekerja lagi, bagaimana status puasa Mas Al? Jelaskan pendapat kalian. Kasus yang ketiga, ketika sedang khusyuk berwudu, tiba-tiba ada yang memukul bahu Elsa. Padahal waktu itu Elsa sedang berkumur dan berpuasa. Alhasil, air yang digunakan berkumur Elsa tertelan olehnya. Bagaimana status puasa Elsa tersebut? Itulah 3 kasus yang sudah Bu Is bacakan dan harus kalian selesaikan masalah tersebut. Untuk bisa menjawab evaluasi 2 ini 1 sampai 3, kalian bisa menonton video berikut ini dan video minggu yang lalu. Demikian yang saya sampaikan evaluasi 2. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tetap jaga iman dan jaga imun kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kalau Anda tergolong orang yang 9, nggak wajib puasa. Nanti ada setelah ini 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mudah dihafal, nanti langsung cara yang menghafal pun sudah saya tata. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita rinci satu demi satu. Nah, yang maksud membatalkan masukkan ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, ini saya rinci deh. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Makanya jangan kedip dulu, nanti salah ya. Nelennya.
Maka selagi Anda tidak nelen, maka tidak batalkan puasa. Misalnya di satu pagi Anda ngelihat es krimnya anak-anak kok lebih, lah ini sayang, esnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut, batal enggak? Enggak batal, asalkan jangan ditelan. Jangan ditelan, awas jangan. Enggak ada yang berbeda, tanya ulama manapun sama, enggak ada. Enggak batal, asalkan jangan di permen masukkan, permen, batal enggak? Enggak batal asalkan jangan ditelan. Sudah selesai. Sebab yang membatalkan nelennya. Tapi makruh, iseng banget ya, tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan. Tapi kita harus paham yang membatalkan nelen. Harus jelas nelen ludah. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ada 3. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan 3. Yang pertama, ludahmu sendiri. Ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung digigit. Itu jorok banget itu. Kalau ludah orang lain batal. Yang kedua, ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya. Tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas, sampai dapat setengah gelas, Masya Allah, taruh di kulkas dingin. Setelah itu ibu minum di siang hari, batal enggak? Batal, karena sudah keluar dari mulut. Kalau sampai enggak paham omongan yang begini, masuk SLB, dibuat yang gampang begini. Maka jangan olah-olah, sudah saya bikin yang paling gampang. Yang ketiga, ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya, belum campur sama permen, belum campur sama kopi, belum campur sama es krim. Jelas? Baik, kalau saya punya ludah begini saya telan, tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya, ludah belum bercampur dengan sesuatu, dan ludah saya sendiri. Selesai? Baik, sudah jelas yang pertama, nggak usah bingung. Kemudian setelah itu masukkan lubang hidung. Yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air, kita akan merasakan panasnya gratis. Bagian atas ya, kalau kita masukkan air panas ya, bagian atas. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas, itulah maka batal puasa kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi, bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Selesai. Cuman jangan di depan umum, malu lah ya, ditutup lah. Kalau Anda lagi berkumur di bulan Ramadan kemudian sudah Anda buang airnya, maka Anda jangan ragu lagi, biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan, asalkan waktu Anda membuang air kumur tadi Anda buang 100%, nggak ada yang ditahan sedikit pun. Kalau ada ditahan batal, tapi dibuang, sisa dingin itu nggak ada masalah. Pasti ada sisa dingin karena apa? Air. Selesai ya? Sama di dalam berwudu istinsak, masukkan air ke dalam hidung ya, sekedarnya, jangan sampai ke derajat tempat yang panah. Itu adalah tidak membatalkan, hukumnya tetap sunnah. Baik. Jelas ya? Baik, ini yang pertama, masukkan mulut, lubang hidung. Selesai. Masukkan suatu ke lubang telinga. Lubang telinga bagian mana sih? Lubang telinga itu bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini. Tapi kalau masih kelingking begini, ini luar. Kalau Anda begini kan gatal, Anda korek dengan jemari kelingking, tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam, batal. Selesai? Ini dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Baik, selesai. Lubang depan, lubang belakang. Mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak dirubah menjadi majelis guyonan, kami himbau kepada para asatidz sekalipun kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus waspada, sebab kalau majelis dijadikan majelis guyonan akan dicabut berkahnya majelis. Memasukkan suatu ke lubang depan, misalnya seorang laki-laki, mohon maaf, lubang kemaluannya ditetesin air, batal.
Atau seorang ibu pakai obat, dimasukkan obat ke dalamnya, obat anti keputihan segala macam, batal. Kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja nggak batal. Hamil muda muntah, naik kendaraan mabuk muntah, tiba-tiba masak sesuatu bau muntah, nggak apa-apa, nggak batal. Yang membatalkan muntah dengan sengaja, digorok perutnya, muntah, atau mencari bau yang paling nggak enak biar keluar, biar muntah. Kalau dengan sengaja tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Dengan catatan, ini catatan ini umum, secara umum, asalkan habis muntah yang tidak sengaja tadi, jangan nelen ludah sebelum berkumur. Kalau nelen ludah habis muntah, ludahnya ditelan, batal puasanya. Kenapa begitu? Ini pemahamannya kembali yang pertama tadi. Muntahan dari dalam perut kita itu najis lewat tenggorokan ke mulut. Berarti mulut kita kenapa? Kena najis. Najis itu cara mensucikannya dengan air, bukan dengan ludah. Maka kalau kita meludah 1000 kali biarpun mulut bersih, tetap najis. Maka cara membersihkannya mulut yang terkena najis, cukup ambil air bersih seperti ini, umur selesai. Maka bagi yang kok muntah tanpa sengaja di siang hari, maka bulan Ramadan, maka bergegaslah mengambil air, jangan telan ludah dulu. Kalau memang meludah, dibuang ludahnya sampai ketemu air, berkumur. Setelah Anda kumur sekali, boleh setelah itu ludah ditelan. Kenapa? Karena ludah ditelan menjadi batal puasa kalau habis muntah tadi sebelum berkumur, karena ludahnya sudah tidak murni lagi kayak pertama tadi. Ingat, karena ludah sudah bercampur dengan najis. Selesai ya. Yang ketiga adalah berhubungan, bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja tidak batal puasa. Mungkin seorang lagi tidur di siang hari, ternyata mimpi basah, dilihat ada air mani, maka tidak batal puasanya. Selesai. Biar ngapalnya kapan? 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan, satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Seorang wanita lagi puasa jam 5 sore keluar darah haid, batal puasanya. Seorang wanita yang ahli ibadah biarpun hamil tua tetap puasa. Setelah puasa di hari itu jam 4 sore bayi lahir, batal puasanya. Yang kedelapan adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada 3 martabat, ada 3 model. Yang pertama adalah gila. Gila. Kalau ada orang gila, saya tidak bisa nyontohin. Gila itu gimana? Gila, misalnya lagi ngobrol begini kok tiba-tiba gila, batal puasanya. Biarpun gilanya sebentar. Lagi ngobrol tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Gila membatalkan puasa. Hilang akal martabat yang kedua adalah pingsan. Hilang akal tidak pingsan? Pingsan membatalkan puasa kalau pingsannya itu sehari penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya, puasanya batal. Karena apa? Pingsannya sehari ini kebalikan dari gila tadi. Tapi kalau kita pingsan kok sempat sadar di siang hari biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, pingsan habis sahur, tak taunya bangun-bangun zuhur, kaget lihat matahari, pingsan lagi dia sampai isya, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena sempat sadar biarpun sebentar. Selesai. Hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur ini tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Bukan kerbau ini. Kalau kerbau masih suka bangun itu. Kalau ada orang tidur yang kayak begini, tidurnya apa nggak tahu. Bangun habis sahur, tidur, bangun-bangun ini, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya sah lah bu. Ini kan bukan bab sholat ibu, ini bab puasa. Kalau bab sholat lain cerita nanti ya. Lah kalau orang tidur beneran ya sholatnya nggak dosa kok. Orang tidur tuh termasuk udurnya sholat kok. Cuman dia keterlaluan, masa ada orang tidur kayak begitu.
baru sholatnya diqodho nanti. Tapi yang nggak sah itu sengaja, saya mau tidur nggak mau sholat. Nah ini nggak bener. Orang namanya tidur, ada tidur berapa tahun, 350 tahun ada kok. Yang ke-9 adalah murtad. Murtad itu misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau Quran bukan wahyu dari Allah, atau merendahkan syiar, merendahkan azan, merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan surga, merendahkan neraka. Itu murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad langsung batal puasanya. Baik, nanti boleh tanyalah apalah setelah ini. Telah kau tempuh jalan panjang, tebar sinar di dalam gelap, tiada kata putus asa, meski duri ona